Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Egy Hau. Ini saya bantu Anda untuk menjernihkan nama-nama Anda yang saya bilang itu tuh. Maksudnya saya bilang biar orang tahu kau tuh alim. Gitu. Bulut. Nggak aneh lihat ya, tiba-tiba ada koki sama PNS berantem. Ada otaknya agak, nggak agak sih, tolol aja. Ada bapak lo nonton lo. Emang kenapa? Emang boleh ngomong tolol? Boleh. Tolol lo pak. Bukan ke dia dong, bukan ke dia. Bukan ke dia. Satu lagi temon. Buat cuci kaki. Gitu baru kita telan. Ini dapat seminggu nih begitu. Bau. Cing, Kak Cing. Alhamdulillah. Kamar mandi lo ada pintunya udah? Oh ada pintunya Itu sekarang. dibeliin siapa sih dulu? Ini Gilang Dirga. Iya. Nah. Emang jadi pintu itu? Jadi pintu. Dia beliin ngasih uang apa? Ngasih uang. Kasih pintu? Ngasih uang. Nggak jadi pintu kali. Lebih Amal. ada lebih. Sisanya beli apa ya kan kompor apa. Pokoknya dikasih 1 juta itu juga kelar syuting, Cing. Oh langsung? Iya. Oh. Kan biasanya kan kalau di Susah mah dulu kan dikasih kan pas syuting kan. Iya. Dia kasih kelar syuting nih gua kasih buat beli pintu WC 1 juta. Anjay. Walaupun sebenarnya nombok, Cing. Lah? Karena ternyata pintu WC gue tuh hancurnya tuh sampai ininya apa namanya itu? Kerangka. Iya kerangkanya. Sama kusen-kusennya? Sampai kusen-kusennya. Lah kan pintu beli udah sama kusen. Ya kalau yang di Informa yang gitu-gitu tuh. Iya, cuman akhirnya beli pintu kan. Nah, Oh, gua ukurannya desainnya nggak pas, Ukurannya jadinya? nggak pas, dibongkar lagi Iya. atas. Jadi nombok 200. Iya, Gilang Dirga ngomong 200 loh. Iya, Bang Gilang. Harusnya nggak keluarin 200 ya. Tapi enak lah sekarang berak udah nggak was-was lagi dah. Iya, udah. Udah dijagain Gilang Dirga. Tapi masih ada tuh pintu. Oh, udah nggak ada sih alhamdulillah. Dikemanain? Enggak, jadi kemarin tahun 2023 lah renov semua. Anjay. Alhamdulillah. Ya, rumah udah lo renov nih rumah. Renov rumah sama ini, jadi ada dulu tuh punya almarhum tante ada di samping. Wis tante, pada Uwa sih panggilannya. Uwa nih. Kayak tante itu. Iya, meninggal. Kosong, akhirnya dibeli. Lo bayarin itu? 20 meteran lah gitu. Tapi nyambung sama rumah. Enggak bisa, tapi samping rumah persis. Kayak kamar L gitu, kamar luar oke. gitu. Itu yang lo sering konten ada Iya. jemput adek lo. Iya betul. Itu tuh rumah yang Iya. punya tante lo bayarin. Iya. Anjay. Nyokap Iya. bokap di situ. Di samping. Kalau jadi misah sendiri. Bisa sendiri. Alhamdulillah bisa diem-diem bawa cewek ke dalam dah. Bercanda. Mah. Gak pernah. Ceweknya datang sendiri ya. Nggak usah dibawa. Iya. Itu lo perubahan itu lo dapat duitnya dari mana Gi? Wah, dari stand up, Cing. Sama Dari konten stand up? sih, sama konten. Nyanyi kan lo juga suka nyanyi tuh. Iya, tapi orang ada duitnya, Cing. Kalau itu Iya. emang seneng aja ya. Emang senang, terus paling dari duitnya mungkin dari AdSense kali ya. AdSense YouTube. Kayak gitu. Stand up terus konten ya nyanyi nggak itu dua ini udah bisa beli rumah ya. Alhamdulillah, Cing. Alhamdulillah. Jadi gua udah lama ngumpulin dari nyicil pertama tuh dari Suci. Dari Suci tuh udah kumpul tuh uang tapping, gua kumpulin. Terus ditambah duit konten endorse. Alhamdulillah, Cing. Awalnya sih sempat beberapa kali minjem ya. Kayak waktu yang renov pertama tuh dipinjem sama Marcel Widianto 60 juta. Alhamdulillah. Udah kelar. Kelar tuh nyicil. Nah udah yang satunya kan emang sebenarnya cuma di renov doang yang satunya. Iya. Gitu. Jadi alhamdulillah selama 3 tahun Cing itu bikin.
Dari 2000 2021 berarti. 2021. 2022, 2023. Enggak, 2022, 23, 2024. 2024 maksudnya. Jadi kelar di situ ya. Kelar di situ alhamdulillah. Tinggal pagar doang lah ini. Hah? Iya, masang pagar pagerin. aja. Langsung. Ya, pagar doang ini butuh nih. Gak apa-apa dah pagar-pagar bambu. Gilang dirga lagi nih. Pagar gilang dirga. Buset masih minta juga pagar. Gak apa-apa dah pagar betis saya 5. Iya. Berarti emang kalau konsisten terus Iya. apa namanya gerak aja dulu tuh komedi udah bisa hidupin ya. Walaupun mungkin walaupun nggak nongol di TV, nggak ini segala macam itu bisa ya Gi? Iya, soalnya alhamdulillah Cing, gua tuh kan gara-gara stand up itu tuh apa aja jadinya kerjanya kayak nulis. Nulis. Gua kan sempet jadi tim kreatifnya Marcel juga. Dan beberapa orang juga pernah jadi tim kreatif. Itu yang jadi tambahan lain. Terus konten itu endorse lumayan tuh. Terus ditambah kadang-kadang tuh MC, Cing. MC kayak gitu, podcast, apalagi kerjaan podcast waktu itu kan lagi kenceng-kenceng banget. Iya. Itu nambah-nambahan sih. Ama sebenarnya tuh sempet sih waktu itu jadi buzzer. Alhamdulillah. Kayaknya uang buat beli itu dari buzzer deh. Buzzer. Iya. Alhamdulillah itu dari konten. Iya, tapi itu hal yang lo sesali tuh. Sesali banget, Cing. Uangnya? Pada akhirnya. Uangnya sesali gak uangnya? Enggak lah. Nyesalnya karena ternyata gue nggak tahu kalau efeknya tuh berimbas lumayan gede ya, apalagi di Twitter gitu, Cing. Terus gue nyesalnya tuh karena pas gue akhirnya tahu ngobrol sama teman-teman gue yang lain yang sama ya ngambil juga, lah budget gue kecil banget. Budget gue paling kecil. Jadi gue calonnya sama nggak? Calonnya beda kan? Calonnya sama. Abang-abangan juga. Bang, nggak disebut namanya. Janganlah. Iya, calonnya sama. Ternyata kan gue kan udah ada red card sebenarnya, red card konten. Pas gue hitung-hitung, lah ini mah gue boncos, maksudnya nombok gitu ya. Kalau hitungan dari berapa kontennya gitu ya. Karena kan awalnya emang cuman batasan gue tuh waktu itu cuman ya ada satu kubu. Yang penting mah gue mau ngomongin, gue tuh ada di pihak situ, tapi ngomonginnya fair aja, salah dibilang salah, bener dibilang bener, udah gitu. Pas jalan ternyata ada kolaboratornya, jadi kan ketahuan gue tuh, ketahuan ada kolaborator kerjasamanya, gitu. Sedangkan ada temen gue juga nih, ada anak stand up juga, main silent aja. Jadi konten-konten yang cuma kode doang, tidur pakai bantal, bantal satu kurang nih. 2 bantal aja dah, 2 bantal, gitu. iya. Bayarnya lebih gede, Cing. Padahal follower di bawah gua. Berarti calonnya ini aku bener nih. Lah kagak tahu deh Bang. Set. Akhirnya gue ya nyeselnya di situ sama mungkin ya kalau di Twitter gue mungkin terlalu ini cara mainnya tuh nggak bagus aja Cing. Maksudnya gue terlalu kompor dan kenceng jadinya ya nggak enak lah, akhirnya jadi banyak chaosnya apa segala macam. Apalagi ditambah gue kan secara branding tuh sering kritik-kritik pemerintah. Kok gue malah muncul di situ di bagian kubu tertentu gitu, dan itu yang gue akhirnya sesali gitu. Tapi sebenarnya hati lo di mana? Awalnya memang di situ dari awal. Soalnya tawaran tuh dari tiga-tiganya sebenarnya ditawarin. Cuman gue enggak di sini. Cuman kan numpuk Cing, lama-lama Cing dikasih tahu. Waduh, tapi udah kontrak gimana ya. Tapi jadi akhirnya ya udah profesionalitas aja tetap jalan gitu. Cuman ya itu gue mah alhamdulillahnya fairnya adalah gue tuh cuman nggak ada brief kayak lu harus nyebok ini apa segala macam, nggak ada. Cuman emang gue akhirnya tahu kalau ternyata kita tuh dibayar raganya gitu, maksudnya dibayar dirinya untuk ngebazarin. Karena kan kita sama manusia ini punya ego Cing. Jadi ketika jagoan kita mau salah atau benar kita bela. Nah tanpa sadar gue melakukan itu. Dan itu akhirnya jadi terkesannya menurut gue dimanfaatin ya. Maksudnya kita dibayar, udah kita mau ngebela gitu aja. Karena kan gue sempat ada beberapa SOW kayak di Twitter gitu yang nge-tweet gitu soal ngomongin politik gitu. Atau apapun yang lagi rame ya. Nah pas gue itu tuh gue ngitung nih, kerjaan gue targetnya segini gitu. Dan ternyata di akhir tuh nggak dihitung sama sekali Cing.
Kenapa nggak dihitung? Lah nggak tahu maksudnya nggak kan biasanya kalau kita endorse ada SOW kan, terus ditanya nih insight-nya mana, ya. Lah kagak ditanyain sih. Bahkan nih temen gua yang tadi gua bilang budgetnya lebih gede, dia tuh harusnya ada salah satu datang kampanye. Dia nggak datang? Dia kagak datang, Cing. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa, tetap lunas. Kok bisa sih? Berarti kan emang kayak ya udah lu gue bayar segini buat lu promoin bebas gitu. Itu kan pertama kali, Cing. Gue begini-begini. Jadi kagak ngerti kayak gitu-gituan. Gue pikir, oh normal kali ya kayak gitu-gituan gitu. Ternyata setelah dikasih tahu senior dan akhirnya udah terjadi. Apalagi kan lumayan kenceng gue, Cing, diserang mah. Apalagi di Twitter tuh paling kenceng banget gue. Salah satu yang kenceng yang gue kesel tuh, kayaknya dilihat harga sama serangan, gedean serangannya gitu. Padahal kan ya kayaknya emang pekerjaan gue emang basisnya di situ kan, di endorse gitu dan promosi. Ditambah gue emang pengen yang ini nih sebenarnya gitu. Cuman pas akhirnya sini, waduh banyak kesalahan. Terus akhirnya entah kenapa ya gue tuh sering ngerasa bersalah sih sampai sekarang. Misal ada pemerintah ngapain nih, ngerasa bersalah, Cing. Ya. Tapi ketika mau speak up jadi malas lagi karena takut diserang lagi. Lu nih gara-gara lu nih gitu. Jadi gue makanya sekarang udahlah konten percintaan aja. Gak usah kritik-kritik. Iya, bener. Itu yang agak lumayan menyesali sih. Walaupun gue sempat ngobrol sama senior juga, ada senior yang sempat ngecengin karena sama nih segubu. Lu nyesel-nyesel tapi duitnya nggak lu balikin. Gitu. Nah, gue ngomong sama dia, ya lu juga nggak bilang nyesel karena duit lu lebih gede. Gue kayaknya kalau dibayar lebih gede kayaknya mungkin dia nggak nyesel kali ya. Gue itu lu bayar kecil, buset, bayarnya di bawah red card gua, diserangnya lebih kenceng dibanding dia gitu. Terus gue Cing gitu. Tapi sebenarnya kalau dari pelajaran yang kayak gini tuh kita nih sebagai komedian, kalau untuk urusan politik tuh menurut lo harusnya gimana? Kalau bersuara ntar juga dibilang lu dibayar ya gitu, atau nggak bersuara kita gemes gitu, atau gimana? Ya sebenarnya menurut gue ini mah pilihan aja sih. Maksudnya kalau gue ternyata sebenarnya kalau gue kan emang kelihatannya kayak apa-apa kritik apa segala macam. Kayaknya kalau tiba-tiba berkubu, gue ngerasanya gue ya membohongi diri sendiri kalau gue sendiri. Tapi menurut gue juga kalau kita ngambil itu menurut gue nggak ada salahnya sih, karena apalagi kerjaannya kita tuh apalagi konten kreator ya, kayak gue kan ada bisa dibilang juga konten kreator yang dimana kerjaan kita salah satunya adalah mempromosikan apa segala macam. Menurut gue ya nggak masalah juga kalau ngambil, cuman ya ada resikonya aja gitu. Kan resikonya adalah ya gitu, yang menang lu akan dituntut ternyata. Karena gue sempet sharing sebenarnya sama beberapa, kayak adalah nama besar gue nanya, ini kalau ngambil kayak gini gimana ya? Lu ambil yang menang. Maksudnya kalau lu yang ngambil yang menang, lu enak nih 5 tahun gitu, lu aman gitu. Lah gue pilih yang menang, agak aman. Tapi dia aman, Cing. Orang ini yang ngasih tahu. Aman, maksudnya hidup dia aman karena ya dia dapat jabatan dia mah. Cuman tetap diserang sih keluarganya. Karena begitu. Iya. Emang agak dilema juga kita mempromosikan sesuatu. Kalau kita promosiin barang ya, kayaknya resiko yang kayak gitu nggak ada ya. Biasanya kita promosiin air. Kalau airnya bikin keracunan, emang kita berasa salah ya. Tapi kan tipis itu kemungkinannya. Kemungkinan tipis. Bahwa air itu akan dijual beracun, ya kan? Nah kalau kita promosiin orang yang setelah kita promosiin kita juga nggak punya daya kuasa untuk kasih masukan, kasih ini segala macam, dia ngapa-ngapain kita kena ya. Betul. Tadinya juga kita mikirnya gitu, Cing. Maksudnya gua tuh sempet pas yang mau ditanya kan, gue tanya dulu siapa aja sih yang ada di situ gitu. Gue lihat buset ada senior semua, banyak kan senior di situ. Terus ditambah senior tuh ada senior yang ya bisa banyak komika cerdas. Gue mikir katanya kalau milih ini orang tolol gitu. Ternyata ada komika cerdas di situ. Berarti kan gue nggak tolol ya. Ya udah gue ambil di situ. Terus akhirnya ternyata ya mereka akhirnya gue ngobrol juga sih sama senior yang itu. Akhirnya emang bener juga, lu ngapain ya? Lu mah komedian, lu tuh bukan pengkritik, kenapa lu harus
harus ngerasa bersalah ya. Enggak sih, nggak tahu kenapa ya. Gue kan nongkrong di gigs, gue nongkrong juga sama teman-teman gue yang kalangan bawah gitu ya. Kalau misalnya ada suatu hal yang mengganggu mereka tuh gue ngerasa bersalah sih sampai sekarang gitu. Bahkan sempat kena mental 2024 tuh setelah Pilpres itu ya. Gue tuh hampir jarang konten, hampir hiatus tuh. Karena kena mental. Takut nanti iya diserangan kalau gua konten apa diserang ya, khususnya di Twitter doang sih. Sebenarnya Instagram, TikTok mah masih aman ya. Twitter emang itu lumayan ganas tuh. Iya, karena gue lumayan berisik sih hitungannya. Cuman sekarang mah alhamdulillah insya Allah enggak lah. Ya gue ngomongin kemarin Sukatani aja gue diserang tuh. Gue sempat ngasih statement soal Sukatani kan. Iya. Diserang juga akhirnya. Pokoknya apapun yang itu, dan orang lain sama sebenarnya sih nyerang gue gitu. Iya. Kubu-kubu yang seberang gue dari dulu. Iya. Cuman ya udahlah, akhirnya gue sekarang mah ya udah, yang dulu mah udah pernah terjadi, yang sekarang yang penting mah gue nggak mau nyakitin orang aja lah. Kalau misalnya ada orang menyerang gue ya udah, orang mah nggak kenal gue ini. Kalau udah kenal mah insya Allah kayaknya harusnya nggak kesal sama gue. Kalau kenal mah gitu. Iya. Karena juga konten-konten lo sebelumnya jauh di belakang yang itu lo stand up polisi kan cukup keras untuk kritik kebijakan-kebijakan yang kayak gitu. Ya memang agak jomplang sih tiba-tiba lo ada di posisi itu. Iya benar, jomplang. Makanya mungkin yang jadi perhatian adalah lo dibanding sama yang lain-lain gitu. Karena ngelihatnya kok. Betul. Iya, udah pasti bilang wah gede banget pasti nih dapatnya nih. Iya, diakuin BU gitu. Padahal pas udah di jalan, wah ternyata nggak segitu. Ada temen Rio Dumatubun ini, abang kan lah ibaratnya. Maksudnya gue tuh sahabatan sama Bang Rio. Bang Rio tuh sampai ngomong gini, ya Gi, lu ngapa ngambil sih? Tapi gue mau ngomong takutnya lu nyesel lagi. Maksudnya nyesel karena lu akan tahu kalau banyak orang yang sama lu, bareng sama lu, followernya jauh di bawah lu, secara tanda kutip terkenalan juga di bawah lu, tapi budgetnya lebih gede dibanding lu gitu. Takutnya lu nyesel gitu. Ya udah kalau lu buka aja Pak Rio biar nyesel sekalian gitu. Makanya gue di tengah-tengah perjalanan itu udah nggak ini. Gue kan sampai kampanye juga nggak datang karena emang gue tuh emang ya udah, gue cuman melakukan pekerjaan gue aja. Gue tuh dibilang into banget juga enggak sih sebenarnya. Gitu. Ya. Oke, sekarang lo mau bikin tour. Namanya Pahlawan Takut Kesiangan. Nah, lo mau ceritain juga nih masalah ini? Ada alasan kenapa akhirnya ngambil. Sebenarnya BU sih, masalahnya cuman maksudnya ada hal-hal lain yang akhirnya mau gue ceritakan. Mungkin ada orang-orang yang akan gue sebutin. Di jam itu maksudnya akan sedikit membongkar lah. Kenapa gue akhirnya bisa ngambil, terus apa efeknya gitu. Itu akan gue ceritakan sih kemarin. Ini tour ya, lo berarti ada 8 kota nih. Ada 8 kota, Ceng. Ya, ada Bandung, Bali, Jogja, Semarang, Surabaya, Kediri, Tokyo, sama Bekasi. Bekasi finalnya. Finalnya di Bekasi. Iya, Ceng. Anjay, sebelumnya ke Tokyo dulu. Tanggal-tanggal udah ada nih? Itu udah ada tanggalnya. Dimulai dari 27 September 2025. 27 September 2025 dibuka di Bandung. Bandung, ditutupnya di Bekasi tanggal 9 November 2025. Oke. Pahlawan Takut Kesiangannya apa nih maksudnya? Kenapa lo ambil judul ini? Jadi gua tuh kan bisa dibilang gua anak pertama, Cing. Basicnya gue anak pertama, gua anak laki-laki juga. Terus bisa dibilang sekarang udah jadi tulang punggung nih, Cing. Nah, anggapan keluarga tuh ya gue jagoan keluarga lah sebenarnya gitu. Nah, gue secara kalimat kan gue baca KBBI Pahlawan Kesiangan tuh apa ya? Gue sering dengar kan Pahlawan Kesiangan. Ternyata Pahlawan Kesiangan itu kan kayak orang yang kalau misalnya udah perang udah kelar baru dateng, atau dia nggak pernah perang sama sekali tapi ngerasa dia tuh punya jasa di situ. Nah, Pahlawan Takut Kesiangan ini sebenarnya secara garis besar gue tuh takut jadi pahlawan kesiangan. Takut karena potensinya gue untuk jadi pahlawan kesiangan itu ada banget, Cing. Entah di mana? Cuma di keluarga misalnya. Di keluarga, iya. Makanya secara background kan di poster tuh ada keluarga gue kan. Ada keluarga gue. Takutnya gue tuh cuman
menggunakan keluarga gue buat konten, misalkan bisa gitu juga. Iya. Cuma ngaku-ngaku pahlawan apa segala macam gitu. Dan sebenarnya gue tuh kenapa mereka pada megang badan gue karena mereka naruh harapan. Oke. Nah, bokap lo ngelepak di belakang? Enggak, pegang kepala. Pikiran. Karena bingung nih mau di mana ya? Pundak cuma 2. Kurang simetris kalau di sini. Iya, mau di bawah begini takut geli saya. Gitu. Iya. Jadi pahlawan kesiangan ini sebenarnya gue akan menceritakan tentang perjuangan gue untuk istilahnya apa ya, naruh legacy, maksudnya warisan gitu. Gue tuh mau nunjukin ke halayak ramai kalau gue ini berjuang gitu untuk jadi pahlawan yang gak kesiangan gitu, Cing, gak telat. Iya. Itu di poster emang beneran nyokap bokap adek lo? Iya betul. Coba lihat, ini adek lo yang sering diajak pergi. Iya, Sinta namanya. Oh, Sinta beneran? Sinta beneran. Iya. Emang banyak. Itu cerita asli, Cing, awalnya. Maksudnya ada. Jadi tuh ini gara-gara ya tuh dia tuh ditangisin sama cowok, Cing. Maksudnya? Konten itu muncul tuh gara-gara dia pernah ditangisin cowok. Oh, dia jadi nangis sama cowok? Oh, nangis aja, nangis gara-gara cowok. Maksudnya gitu. Dia cerita sama lu? Iya, patah hati, Cing. Gak tau kenapa. Mungkin karena gue basicnya brengsek kali ya. Maksudnya ya nggak bener lah, maksudnya sering main cewek apa segala macam. Kita kan dari dulu sering ditakutin, Jing. Lu jangan mainin cewek, lu kan punya adek cewek gitu mulu. Gue pede aja kagak lah, gak bakal diapa-apain adek gue gitu. Sampai pada akhirnya adek gue tuh nangisin cowok dan gue nggak tahu kenapa merasa patah hati banget gitu, kayak anjing apa adek gue kena karma dari gue ya gitu. Makanya gue bikin konten itu tuh sengaja biar orang-orang tuh agak mikir, buat orang-orang yang mau deketin adek gue tuh mikir kalau abang itu gue bakal gue gituin, soalnya kalau asli pun sebenarnya bakal gue tatar, gue rasain lu. Karena pernah ada yang itu yang ditangisin, gue kesal banget sih sebenarnya. Tapi kalau lo kayak begitu, lo aja nggak mau digituin, Gi? Nggak mau. Ini cewek gue punya abang. Nah, lo mau nggak digituin? Lah, gue berantemin sama bercanda bang. Bang Brian. Ada abang cewek gue. Itu masalahnya, kita itu selalu menempatkan cowok tuh kayak kita. Gak semuanya, iya, Gi. Cing, bener banget. Semuanya, Gi. Iya, ada yang lebih brengsek. Makanya kita takut, Cing. Sekarang udah kagak ada apa ya? Kagak ada patokan. Iya. Yang ganteng juga, yang brengsek banyak, yang baik juga banyak, walaupun kan susah matokinnya. Yang lucu juga banyak, yang selingkuh kan susah juga kan sekarang mah. Berarti yang dimodalin sebenarnya adek lo, Gi. Iya, Cing. Yang kita modalin tuh ya modalin perempuan yang di dekat gitu. kita lah gitu. Maksudnya kalau kita datang nih cowok nih, gue udah tahu maksud lo gitu ya. Iya. Ngajak main ke sini, tai, kayak kita nggak tahu gitu. Kita nggak tahu aja. Tapi kan belum tentu. Nah, Cing gimana kalau Cing misalnya kalau anak gue kalau mau pergi gue kasih pergi, tapi kan gue ikut. Buset dah, kemudian diomelin tapi gak ikut gue mah. Iya, gue mah gak apa-apa, udah menang banget tapi gak usah ikut. Iya, kita kalau gue sih ngerasa kita nggak bisa ngatur orang yang di luar kita. Iya sih, gitu. Bener sih. Ya kita modalin aja lah, anak, adik kita itu kayak gimana kan, ada tetap orang cowok yang baik ada. Oza baik. Mas. Baik sih dia. Baik, iya. Baik dia. Di konten. Baik. Oza baik, banyak yang baik sih. Kayaknya semua orang juga punya baiknya. Punya sisi baiknya. Iya, cuman kan ukurannya berapa nggak tahu. Iya. Ada yang baiknya cuma 1% kan. Iya. Ada. Kadang-kadang emang kita cuma nggak rela aja sih orang yang dekat kita itu dipermainkan sama orang lain. Udah Betul. Usaha kita ngejagain orang-orang yang kita sayangin, kayaknya pengen diobrak-abrik nih sama dia nih. Wah, itu takut, Cing. Iya. Karena itu gue berkacanya sama diri gue sendiri, gue takut. Tapi kan lo ada cewek yang memang bener lo sayang. Justru jadi lo jagain sambil ambil keuntungan. Ya itu karena gue tahu pola-polanya gitu. Gue dulu sering gimana gitu kalau sama cewek gitu. Nah, gue takut adik gue digituin juga, karena ini salah satu contohnya adalah gue tuh dulu deket sama beberapa cewek, enggak gue pacaran, Cing. Oke. HTS doang gitu. Yeah. Nah, adik gue nangisin karena
pacaran dari SMP sampai SMK bareng sebenarnya kan, SMP SMA nggak ditembak-tembak, adik gue nangis. Dia ketemu dan itu gue kayak ngerasa, buset, kayak gue banget gitu. Makanya gue kesal banget itu, patah hati. Makanya adik gue juga ternyata kan di sekolahnya kan banyak yang tahu kalau dia tuh adiknya gue gitu. Makanya sengaja gue konten itu. Makanya biar agak berpikir lah untuk main-main gitu sama adik gue. Karena pernah juga tuh ada cowok nggak tahu. Adik gue sih bilangnya temen ya, tapi datang ke rumah kaget kali ketemu gue, ngasih makanan gini ntar. Gue nerimanya juga ikutan. Ntar kalau akhirnya cowok-cowok jadi takut deketin adik lu gimana gitu? Lah justru gue akan apresiasi kalau ada yang berani datang, berarti kan nyalinya gede. Berarti mau tanggung jawab nih orang nih, gitu. Terus kalau dia pikir ribet mau deket sama adiknya Egi, gimana? Ya berarti cemen udah. Cemen sekarang. Iya. Cemen udah kawin. Sekarang. Tapi nggak cemen, ini kawin ya. Iya. Bener. Iya. Jadi ini adalah konten ini adalah bentuk kasih sayang lo sebenarnya buat adek lo. Lo pengen jagain supaya orang yang deket sama ngedeketin adek lo yang sungguh-sungguh lah gitu. Iya, yang bener-bener dah. Karena adek gua nih introvert, Cing. Oke. Di dalam rumah, kerudungan. Dia kalau kemana pun nggak mau kelihatan. Maksudnya kalau ada tamu misalnya di rumah gue nih, Sinta sini anterin apa misalnya, dia pakai kerudung dulu gitu, nggak mau kelihatan gitu. Nah, walaupun udah pakai kerudung, pakai lagi. Anjay. Wah, set dah, pokoknya syari banget ya. Cuman ke rumah gue ya nggak pakai celana sih. Ya begitu dah, maksudnya. Ya. Karena gue tahu dia kecilnya, terus ditambah nggak tahu kenapa dari kejadian itu emang jadi makin deket Cing sama Ade. Jadi sering ngobrol, sering sharing, lu jangan kayak gini ya. Jadi gue sering nyeritain, gue tuh dulu begini nih kalau deketin cewek. Makanya lu kalau lu diginiin jangan percaya. Itu triknya cowok gitu. Gitu gue kenalin Cing. Alhamdulillah sekarang. Iya. Jadi makanya sengaja dibekelin aja. Tuh Sintanya bisa ngejaga lah. Iya. Tahu lah ini cowok kalau kayak gini maksudnya apa gitu. Betul. Ya. Cuman ya walaupun nggak ketebak ya. Ya kan kita banyak arah. Iya. Banyak akal bulus kita. Banyak caranya, Cing. Iya. Bohongnya. Iya. Apalagi kalau bucin cewek percaya aja sama yang kita. Iya, ampun. Nah, ini kayak kayak yang ini juga kan sama. Iya, masih bucin aja. Iya. Kalau udah enggak lah. Gua gini sama lo doang aja nih. Itu kan udah tersebar di mana-mana ya, kalau ada cowok, cewek, gue kayak gini sama lo doang nih. Itu kan udah banyak konten kayak gitu. Iya. Tapi kalau kita lagi bucin, nggak kedengeran tuh orang-orang yang ngingetin. Iya, bener. Bener kayak ini satu-satunya. Iya, jangan main sama cewek itu itu nggak bener. Dulu kita, apa sih ya? Sekarang mah pas kita cinta mah dimakan juga. Tinggi jungkar kayak gitu. Iya. Lah iya. Iya, ini juga akan ceritain nih hubungan lo sama ade lo di pahlawan teguh kesiangan. Pasti karena kan pahlawan kesiangan ini sebenarnya ya itu garis besarnya secara detailnya gue tuh ini kan perjuangan gue tuh untuk naro warisan tuh maksudnya ya itu perlindungan, pengen niatnya ngangkat derajat keluarga. Ya itu sih yang mau gue kasih ya, sama lebih-lebihnya adalah ya gue bisa wujudin apa yang mereka mau sih, Cing. Sampai detik ini nih, udah beberapa keinginan mereka bisa lo penuhi. Iya. Dan gue pengen terus karena ya itu takut telat aja karena nggak tahu ya, gue ngelihat waktu itu siapa ya, Marcel tuh sebelum bokapnya nggak ada tuh, ya itu ada permintaan bokapnya yang belum sempat Marcel lakuin. Padahal sebenarnya kalau Marcel hari itu gue langsung gecep aja. Bisa? Iya bisa. Terus gue ngelihat siapa ya, Nope itu waktu itu pernah cerita dia tuh nangis karena dia tuh karir lagi naik dapat apa aja tapi nyokapnya nggak ada, meninggal gitu. Nah gue takut kayak gitu, Cing. Nah yang gue perhatiin nggak tahu kenapa ya, kok orang-orang yang sukses pasti ada kehilangannya gitu. Maksudnya entah dari bagian dari keluarganya apa segala macam. Nah gue takut kayak begitu. Jadi setidaknya walaupun umur gak ada yang tahu, Cing, maupun gue atau keluarga gue, ya setidaknya gue tuh nunjukin nih kalau gue tuh pernah ada usaha untuk ngasih apa yang gue bisa untuk bagian mereka, untuk ngasih legacy gitu sebelum gue nggak ada.
atau sebelum keluarga gue nggak ada. Itu sih sebenarnya yang pengen gue kasih. Jadi lo pemikiran-pemikiran kayak gini nih munculnya sejak kapan, Gi? Stand up. Stand up. Stand up dengerin keresahan orang mulu kan, Jing? Ya. Iya, ternyata banyak orang yang akhirnya lebih realistis lah gara-gara stand up. Ya. Itu yang sering gue lihat sih, Cing, gitu. Gue takut jadi orang yang gimana, apalagi kan gue berjalannya di karya ya. Menurut gue sekarang kayaknya pengennya gitulah, walaupun kita punya beberapa jejak digital yang nggak bagus, tapi kayaknya ada hal lain yang pengen gue tunjukin gitu. Kalau gue tuh juga punya niat baik, minimal buat keluarga aja dah, nggak usah jauh-jauh buat masyarakat Indonesia. Nggak usah. Yang penting keluarga kecil gue dulu ya, setidaknya ngerasain dampaknya gue, karena kayaknya ada, makanya gue sayang sama adik gue, karena adik gue kayaknya bisa ngasih apa yang orang tua gue mau, yaitu tata agama, pendidikan bagus. Nah gue tuh kayaknya udah nggak bisa ngasih kayak gitu, Cing. Gue secara ibadah, agama gitu juga jauh. Terus apalagi sekarang kan gue tatoan gitu-gitu. Secara citra baik tuh kayaknya udah nggak bisa gue kasih gitu. Tapi kayaknya kalau soal tanggung jawab, gue ngelindungin dari apapun yang terjadi buat keluarga gue, kayaknya gue bisa, itu doang yang gue lakuin gitu. Ada lo SMA nih sekarang masih? Udah kelar? SMA kelas 3. Kelas 3. Sekarang mau kuliah katanya. Kayaknya kan deg-degan juga ini. Oh, lulus tahun ini? Lulus tahun ini. Makanya ini agak deg-degan karena dia juga mau kuliah di kampus-kampus yang gede dan agak jauh. Jadi kan gue harus mikirin, karena ya bokap nyokap kan usaha sih alhamdulillah. Maksudnya kayak bokap sekarang kerja jadi security sekolah anjing. SMK. Oh, SMK dekat rumah, dan gajinya nggak gede, Cing. Dulu tuh sempat lumayan tuh double. Cuman karena ada peraturan dari gubernur, jadi nggak ada uang ke sekolah gitu kan. Jadi dipotong. Jadi dapetnya sedikit sekarang. Ya. Jadi ini tanggung jawab lo lah adik lo untuk kuliah nih. Iya, karena pada akhirnya siap gak siap mungkin gue akan kayak gitu. Secara logika pasti gue akan menggantikan gitu. Ya. Cuman ya sekarang siap gak siap, mumpung gue masih muda sih. Gak tau ya. Benar. Karena gue mungkin nongkrong stand up, Cing, banyak yang lebih tua ya. Gue kadang-kadang ngelihat kayak banyak kan kayak Pamoa gitu, atau siapa ya, Jonek, atau kayak sekarang kan banyak juga tuh yang buat ada komunitas baru tapi tua banget. Gue mikir kayaknya gue nggak mau udah tuanya kayak mereka gitu. Takut. Maksudnya tua masih stand up, masih gimana, masih ngoyo gitu. Nah gue takut. Makanya sekarang kayak mupuk aja gitu lah, minimal kalau gue juga bisa nyicil ke adik gue, maksudnya ngasih fasilitas, bisa adik gue pinter, insya Allah kan adik gue insya Allah nanti nolongin gue gitu, minimal gitu. Oke ya. Lo pilih 8 kota ini kenapa, Gi? Sebenarnya yang pasti ini kota-kota yang ini kan tur pertama, Cing. Sebenarnya gue tuh sebenarnya nyebar aja, sebenarnya list kota yang paling gue cari itu ada 2 kota yang pengen gue datangin sebenarnya, Solo, Malang. Cuman ternyata belum rezeki lah, belum bisa karena teman-teman yang di sana juga ada acara lain, jadi nggak bisa bentrok di bulan-bulan ini. Nah kota-kota ini kayak Bandung, Bali, Jogja, menurut gua banyak hal yang kayaknya buat stand up comedy yang turun ke sana tuh kayaknya pride deh gitu. Dan gue juga pengen buktikan, salah satu kan Tokyo, kayaknya itu kan kayaknya baru berapa orang yang ke sana ya, kayaknya Jupri, Ratu Riot tuh, Iqbal Kutul dan lain-lain kayaknya pernah ke sana gitu. Ya maksudnya belum banyak. Nah, gue juga pengen ke sana karena gue ya itu ya minimal nyokap gue juga ngerasa lebih bangga, derajatnya lebih naik juga gara-gara guanya pernah ke Jepang aja gara-gara stand up. Minimal itu ya, walaupun duitnya juga nggak tahu. Gitu. Tapi termasuk ama aktif juga ya stand up Tokyo ya, mau ini kerja sama stand up Tokyo. Stand up Tokyo. Karena ada stand up Bekasi, Cing. Oh, lagi di sana. Iya, kerja ke sono, masuk komunitas sono. Terus lu nggak mau ke Tokyo, Bang? Wah, emang gimana tuh sistemnya? Pasti kayaknya, kayaknya harusnya bisa nih, bisa ke sono. Karena ya itu satu ada egonya dikit ya, pengen kayak pembuktian kan, usaha mau sampai kalau sampai gue bisa ke Tokyo, insya Allah lah bisa lebih bangga. Apalagi ini kan tur pertama gue juga gitu, jadi kayaknya untuk portofolio tuh penting banget buat gue gitu, Cing. Tokyo udah tiket udah aman semua, jadi pasti jadi nih. Pasti jadi. Pasti jadi. Di tanggal itu, tanggal-tanggalnya coba lihat lagi Yon. Gue nggak kelihatan lagi. Pokoknya 27 September Bandung, 4 Oktober Bali, Jogja itu 11, Semarang itu berapa itu?
12 Oktober lah, mata gue udah begini aja nih. Surabaya Emang itu 18-nya, 19-nya Kediri, 19 Oktober. Tokyo itu di tanggal 25 Oktober. 25 Oktober. Baru Bekasi. finalnya Bekasi. Iya. Kenapa Bekasi nggak Jakarta juga? Karena itu ada ego juga, Cing. Pengen akhir di sana gitu. Satu, pengen akhirnya karena di rumah sendiri. Iya. Kedua, gue ngerasa gue belum menang di kota sendiri juga, kayaknya belum segitunya di kota sendiri. Akhirnya gue pengen pulang di rumah, gue juga pengen merayakan di kota sendiri gitu sih. Iya. Ini berarti lo jual tiket berbarengan nih semua? Barang nanti di bulan Juli. Bulan Juli. Ini tayang juga bulan Juli ya, Man? Tanggal 3 ya? Tanggal 3. Oh, berarti udah dibuka nih? Udah dibuka harusnya. Tanggal 1 Juli udah bisa beli semua kota? Semua kota, dan itu juga nanti detail-detailnya opener-openernya akan lebih lengkap. Oke. Karena itu belum ada tuh, yang itu mah belum final. Karena baru meeting baru semalam sih, baru final. Baru kelar? Iya. Oke. Opener-opener, jadi nanti akan ada, insya Allah ini ada nama-nama besar juga yang ikut. Jadi special performance, terus ada opener dari Bekasi, gue bawa ada komunitas Bekasi. Untuk setiap kota ada lo bawa? Setiap kota. Oke. Ada yang double, maksudnya dalam satu kota, dua kota tuh anak Bekasinya sama, ada irit budget, irit budget. Tapi opener di lokal juga ada, lokal juga ada. Gitu. Ya. Udah bisa belinya udah tahu di mana? Nanti di aplikasi Tip-Tip. Oh, di aplikasi Tip-Tip, tinggal dibeli. Pokoknya harga tiketnya dimulai dari seluruh kota kecuali Tokyo ya. Tokyo mah kan yen, ya, beda itu. Nanti beli ya di sono. Gua belum bisa kasih tahu sih harganya berapa. Tapi kan udah keluar nih tanggal 1. Tanggal 1, nanti ada posternya, pokoknya pantengin di Instagram gue aja. Kalau belum tahu sekarang harganya berapa? Yennya apa ya, 3.000 yen kali ya, 2.000 yen, 3.000 yen. Indonesia yang di Indonesia 150 semua. Paling murah. Ada kelas-kelasnya enggak? Pokoknya yang rata 150. Rata 150 tiket, mungkin bedanya OTS doang. Oke. Yang membedakan tuh yang Bekasi. Bekasi itu ada 3 kategori, Cing. Oke. Yang pertama teman 150. Oke. Terus ada sahabat itu 200. Terus ada keluarga 1,5 juta, Cing. Malah mahal keluarga. Tapi buat 2 orang, Cing. Buat 2 orang. Ini spesial nih. Sofa 2 orang, dapat buah-buahan, dapat pelayan 1. Anjir. Iya. Sama ini sambutan. Enggak, dia ini apa namanya? Apa sih, akses apa? Kemarin. All akses pokoknya dia mau gue lagi tampil, mau kencing aja udah pergi. Bebas terserah dia mau ngeledekin gue langsung juga nggak apa-apa. Gitu, pokoknya dia foto duluan juga. Pokoknya itu berapa? Presentasi. Berapa banyak? Cuma 2 doang. Sedapatnya. Enggak, maksudnya dalam satu sofa cuma 2 orang. Iya. Enggak, maksudnya lo jual tiket untuk itu ada berapa? Ada kuotanya nggak? Enggak. Kuotanya kayaknya kalau semuanya cuma mau itu ya boleh. Iya, kalau semuanya iya gua kasih. Iya. Lah gue pengen umroh sekeluarga, Cing, sebenarnya. Dari tur ini, makanya itu gue buka-buka kayak gitu. Makanya ya kalau airnya banyak, ya pelayannya juga pasti bagus-bagus lah pokoknya. Lah, bisa nonton stand up dikipasin. Ada yang Cing, pokoknya itu 1,5 juta. Tapi itu kalau harga OTS beda lagi. Cowok, Jonek. Kagak lah, cewek. Hakim Bagil. Cewek. Cuman kayak modelan Upit semua. Kayak Upit semua. Hakim aja. Tapi seksi. Gitu. Iya. Jadi udah bisa dibeli nih sekarang tanggal 3 nih. Tanggal 1 kemarin udah bisa. Kalau mau lihat info detailnya ada di Instagram gua, Egy Argians. Kayaknya di semua platform sosmed gua nanti akan dimunculin info lengkapnya. Tapi yang pasti yang lebih detailnya itu pasti ada di Instagram gua akan selalu update. Dimulai dari 1 Juli gua udah mulai semua kota akan gua jual infonya. Terus openernya semuanya akan gue sebutin nama-namanya gitu. Ya. Lengkap pokoknya nanti tinggal dibeli aja buat teman-teman, bantu saya untuk memberikan legasi dan mewujudkan keinginan-keinginan keluarga saya. Mantap. Iya. Oke, Egy, terima kasih Egy. Terima kasih, Cing Abdel. Sehat terus, berkah terus. Amin, Cing. Mudah-mudahan lancar semua persiapannya nih. Alhamdulillah, amin. Kawin juga mudah-mudahan cepat. Amin, Cing. Ada ini nggak? Pengen, Cing. Cuma ini tur aja gue gak ada modal sebenarnya. mau gak ada mobil tadinya kan ini. Ya, tapi
pengen nikah, tapi nggak tahu nih beban keluarga aja kan belum tahu. Tapi insya Allah. Tapi kalau ditanggung berdua kan beban jadi lebih apa ya? Lebih ringan lah. Kalau lo nganggapnya berdua jadi nambah beban ya nambah beban. Tapi saya dulu dah. Bang, insya Allah dah. Masih nikah juga insya Allah tahun depan. Amin. Ya. Oke, Gi, makasih ya Gi ya. Makasih Haji Abdul ya. Oke lah kalau gitu sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.